dengan satu amalan yang walaupun dikerjakan secara singkat, tapi dia bisa panjang masanya, dia bisa beranak, dia bisa menghasilkan pahala terus menerus tanpa henti sampai hari kiamat. Amalan apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, orang tua kami, guru-guru kita semua, pengurus masjid, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia dan penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada kita, dibangunkan kita dari tidur kita, dimudahkan langkah-langkah kita menuju ke rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan setelah itu masih diberikan kita kesempatan untuk duduk di taman-taman surga, duduk di majlis yang mulia, untuk mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana itu semua merupakan makanan daripada hati kita. Al-qalbu tasda kama yasda'ul hadid idha asabahul ma'. Hati manusia akan berkarat seperti berkaratnya besi bila terkena air. Hati manusia perlu makanan, hati manusia perlu obat-obatan. Makanan dan obat-obatan hati kita adalah cahaya firman Allah dan cahaya hadis Nabi SAW. Maka insya Allah ketika kita banyak duduk di majlis yang mulia, mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mendengarkan cerita-cerita akhirat, maka itu semua akan menjadi makanan, vitamin dan obat-obatan untuk hati kita, sehingga timbul dari hati kita ini rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, yang mana itu semua merupakan sifat-sifat mulia yang akan menyebabkan kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-20, mengenai bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pentingnya mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, keutamaan-keutamaannya, dan apa-apa yang berkaitan dengan dakwah. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menerangkan bahwa kita semua telah sepakat. Apa yang kita sepakati? Yang kita sepakati bahwa kita ingin sukses, kita ingin selamat, kita ingin dapat ridhonya Allah, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kita ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah itu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, dialah orang yang selamat.
ketentuan terakhirnya di sana nanti. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Kenapa dikatakan sukses? Karena kehidupan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Ketika seseorang memasuki pintu surga, maka terdengar suara dari pintu surga kepada orang tersebut, wa inna lakum an tasubbu fala tahramu abada. Wahai penghuni surga, mulai saat ini kau akan terus muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innakum an tasihhu fala tasqamu abada. Mulai saat ini wahai penghuni surga, kau akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Kamu akan senang, bahagia, sukaria dan tidak akan pernah susah selama-lamanya. Wa innakum an tahyawna fala tamutu ba'daha abada. Dan mulai detik ini kau akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa innakum an tardawna fala taskhatu ba'daha abada. Dan mulai detik ini kau akan terus diridhai oleh Allah dan Allah tidak akan pernah murka kepadamu selama-lamanya. Itulah puncak keputusan Allah, bahwa seseorang mendapat ridhonya Allah di dalam surga bukan dalam waktu yang pendek, bukan dalam waktu yang singkat, tapi kekal abadi selama-lamanya. Itulah yang kita harapkan. Itulah semua yang kita inginkan. Namun kita juga berpikir, surga yang begitu indah, yang kekal abadi selama-lamanya, yang begitu mahal, harus dibayar dan harus ditebus dengan sesuatu yang berharga dan berarti. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Apa itu? Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta kamu. Nampaknya surga harus ditebus dengan sesuatu yang sangat mahal. Namun kita kembali lihat kondisi kita saat ini, yang mana umur kita sangat pendek. Umur kita diperkirakan oleh Nabi hanya 60-70 tahun saja. A'maru ummati ma baina sittin aw sab'ina sana. Umur umatku kira-kira hanya 60-70 tahun saja. Singkat, pendek, terbatas. Dan di dalam umur yang singkat itu kita masih banyak malasnya, masih banyak salahnya, masih banyak lupanya. Umur kita pendek, dosa kita banyak, kita pun hidup di akhir zaman yang penuh fitnah. Tapi kita ingin masuk ke dalam surga, kita ingin kekal di dalam kenikmatan surga, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki. Apa keterbatasan yang kita miliki? Umur kita singkat, salah kita banyak, kesempatan kita untuk beramal pendek. Tapi kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah besar.
khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur mereka tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu. Umur mereka jauh dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umurnya panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dakwahnya saja 950 tahun. Alfa illa khamsina sana. Namun umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 60-70 tahun. Kesempatan untuk beramalnya singkat. Hidupnya di tengah-tengah maksiat yang sangat sulit untuk istiqomah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah besar khususnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu amalan yang walaupun dikerjakan secara singkat tapi dia bisa panjang masanya, dia bisa beranak, dia bisa menghasilkan pahala terus menerus tanpa henti sampai hari kiamat. Amalan apa itu? Itulah amalan yang dinamakan amalan dakwah, mengajak manusia pada kebaikan. Inilah bab yang kita bahas, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang ke-20. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan diganjar seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Mungkin dia tidak mampu mengerjakan kebaikan yang banyak. Kenapa tidak mampu? Karena mungkin tenaganya kurang, karena mungkin hartanya kurang, karena mungkin kemauannya kurang, banyak keterbatasan, sakit, malas dan lain sebagainya. Namun dia punya kesempatan untuk mendapatkan amal yang banyak, pahala yang terus menerus. Dari mana itu dia dapatkan? Dia bisa dapatkan itu ketika dia mengajak orang pada kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu ujuri man amilahu. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, barang siapa yang mendakwahkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan pada seseorang, pada masyarakat, dan kebaikan itu diikuti oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang mengerjakannya. Inilah yang dikatakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Berdagang dengan Allah. Orangnya bisa saja mati, orangnya bisa saja pindah alam, orangnya masuk ke dalam kubur, tapi ternyata amalan dia tidak mati. Amalannya tidak mati. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena hasil daripada ajakan dia, contoh kebaikan yang pernah dia contohkan dalam hidupnya, diikuti orang-orang setelah dia meninggal dunia. Maka pahala itu terus sampai kepadanya, sampai kepadanya, sampai kepadanya. Sehingga dikatakan kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa al-murabitu fi sabilillah fa innahu yunamma amaluhu ila yaumil qiyamah.
buku catatan seorang dai, seorang mujahid yang mengajak manusia pada kebaikan, kebenaran, dan diikuti kebaikan tersebut setelah meninggal dunia, maka buku catatan orang tersebut tidak boleh ditutup sampai hari kiamat. Orangnya sudah mati tapi amalnya tidak akan pernah mati. Orangnya sudah masuk ke dalam kubur tapi hasil ajakan dia, hasil fikir dia, hasil risau dia masih banyak diamalkan oleh manusia di dunia ini. Berapa banyak manusia yang menjadi baik asbab dia, berapa banyak manusia yang datang ke masjid karena ajakan dia, berapa banyak orang yang bodoh jadi pinter karena ilmu yang dia ajarkan. Maka itu semua terus masuk ke dalam buku catatan orang tersebut, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Orang yang kaya raya dengan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena pahala dari orang-orang lain terus terkirim. Seperti kita duduk di majelis yang mulia ini, kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang mengarang kitab tersebut sudah lama meninggal dunia, namun pahalanya terus sampai kepada dia. Kenapa? Karena dia memikirkan kebaikan untuk umat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, laki-laki pertama yang masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, dia langsung fikir mengenai teman-temannya, tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Diajak satu persatu untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia langsung fikir kepada orang lain. Setelah dia mendapatkan keislaman, mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia Allah, dia berfikir bagaimana kenikmatan yang sudah saya terima ini saya sampaikan kepada orang lain. Saya sampaikan kepada saudara-saudara saya sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Maka hasil risau dan fikir dia Allah terima, sehingga beberapa orang diajaknya untuk ikut kepada Nabi SAW, dan orang-orang tersebut menjadi pemuka-pemuka Islam yang dengan sebab langkah dan gerak mereka Islam tersebar ke seluruh alam. Maka semua pahala amalan manusia sampai kepada orang tersebut, sehingga 8 pintu surga memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena dia menjadi penyebab datangnya hidayah kepada umat. Inilah besarnya pahala dakwah. Inilah agungnya nilai amar ma'ruf nahi munkar. Kemauan seseorang untuk mengajak saudaranya supaya taat kepada Allah, mencontohkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat, sehingga umat ini mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dicontohkan kebaikan, ditunjukkan jalan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus paham kenapa usaha dakwah ini memiliki kedudukan yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung. Karena usaha dakwah ini usaha yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu wuqufal ma' yufsiduhu in sala taba wa illam yasil lam yatib.
Aku melihat air yang mengalir itu, air yang terhenti dari alirannya itu rusak. Air yang biasa mengalir, kalau dia terhenti dia akan rusak. Airnya akan rusak dan lingkungannya juga akan rusak. Kenapa? Karena dia tidak mengalir. Begitu juga manusia. Manusia yang tidak bergerak untuk menyebarkan kebaikan, maka lama-lama orang itu akan rusak dan merusak lingkungan. Lalu yang baik bagaimana? Yang baik orang itu bergerak menyebarkan kebaikan, menularkan kebaikan, menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat, sehingga kebaikan itu tersebar di mana-mana. Di masjid ada kebaikan, di pasar ada kebaikan, di toko ada kebaikan, di jalan-jalan ada kebaikan, di kantor ada kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang baik bergerak menyebarkan kebaikan. Bukan hanya difokuskan di masjid saja, tapi di luar masjid juga harus kita tularkan kebaikan, sehingga kebaikan itu tersebar di mana-mana. Jalannya orang soleh itu juga menyebarkan kebaikan. Nabi SAW marah ketika umat ini tidak lagi berpikir untuk menyebarkan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum ay ila jihadikum. Wahai umatku, ketika kamu semua sudah terlalu sibuk dengan perdagangan kamu dan kamu repot dengan pertanian kamu dan kamu habiskan waktumu untuk mengurus peternakan kamu, dan kau tinggalkan perjuangan agama, kau tidak peduli lagi dengan Islam, kau tidak mau menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat, tidak mengajak saudara-saudara kamu yang lalai untuk taat kepada Allah, yang belum sholat jadi sholat, yang belum doyan masjid masuk ke masjid, kau tidak peduli dengan itu semua karena kesibukan yang luar biasa. Sallallahu alaikum dhillan. Ketika itu terjadi pada kehidupan kalian, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti kamu dengan kehinaan. Allah akan menyelimuti umat ini dengan kehinaan, dan kehinaan tersebut tidak akan terlepas dari kehidupan umat sampai umat ini kembali dalam perjuangan agama, sampai umat ini kembali kepada agama dan kembali pada perjuangan agama. Artinya apa? Tidak cukup kita hanya mengamalkan agama untuk diri kita. Lalu bagaimana? Kita harus sampaikan, kita harus dakwahkan, kita harus ajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah. Kalau kita hanya andalkan amalan yang kita lakukan saat ini, amalan kita ini kualitasnya rendah sekali. Amalan kita kualitasnya rendah sekali. Contohnya, kita mengerjakan sholat. Apakah betul-betul sholat kita ini sudah ikhlas? Innallaha la yaqbalu amalan illa man kana bihi khalisan wabtughiya bihi wajhu. Illa man kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amal itu dikerjakan dengan ikhlas, betul-betul mencari ridha Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima amal kita. Lalu apakah amal kita, sholat kita sudah betul-betul mengikuti cara sholatnya Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Karena beberapa orang dikatakan oleh Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu, sebenarnya kamu belum sholat. Ada orang yang sholat tapi dikatakan pencuri karena cara sholatnya keliru.
aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu salatahu wa kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, orang yang mencuri ketika salat. Bagaimana dia mencuri ketika salat ya Rasulullah? Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Banyak orang yang salat tapi salat justru membawa dia pada kebinasaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, orang yang lalai ketika mengerjakan salat. Kalau kita lihat kualitas salat kita sangat rendah. Kesempatan salat kita sangat terbatas. Apa hanya ini saja yang akan kita andalkan untuk mendapatkan ridha Allah? Apa hanya ini saja yang kita andalkan untuk mendapatkan surganya Allah? Maka kita tidak bisa hanya mengandalkan amal kita, karena amal kita kualitasnya rendah. Kesempatan kita pun untuk beramal sangat pendek dan singkat sekali. Lalu bagaimana? Ajak orang lain untuk ibadah, ajak orang lain taat kepada Allah, sehingga kita punya cadangan kebaikan dari mana-mana. Kita mati masuk ke dalam kubur, kiriman pahala, kiriman amal dari orang-orang yang pernah kita ajak terus mengalir sampai hari kiamat. Itulah besarnya usaha dakwah, itulah pentingnya usaha dakwah. Tapi usaha dakwah yang mulia dan besar ini banyak ditinggalkan oleh umat, sehingga ketika kita bicara mengenai dakwah, umat ini bingung. Kenapa bingung? Karena dia hanya menganggap, oh itu kan urusannya ustadz, itu kan urusannya Pak Kiai, saya kan pedagang, apa urusannya dengan saya? Yang penting saya pagi hari bangun tidur, mandi, kemudian saya berangkat ke kantor, urus dagangan saya pulang, ya kalau sempat saya ke masjid, kalau sempat saya ngaji, kalau sempat saya baca Quran. Inilah aktivitas saya. Umat tidak paham. Makanya suatu hari Nabi SAW duduk dalam keadaan sedih dan menangis. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hazinun muta'allim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan sedih, menangis, perih perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kerumunan para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya di tengah-tengah kesedihannya, kaifa bikum idza taghat nisa'ukum wa tashaqqa abna'ukum wa taraktum jihadukum. Bagaimana keadaanmu nanti wahai sahabat-sahabatku, kalau wanita-wanita kamu sudah melampaui batas, anak-anak kamu menjadi bejat moralnya dan kau tidak peduli lagi kepada Islam. Hal ini disampaikan di tengah-tengah para sahabat yang kualitas sahabat pada saat itu sangat istimewa sekali, sehingga sahabat itu terkejut dengan pernyataan Nabi, kaget dengan pernyataan Nabi SAW, karena wanita-wanita mereka wanita-wanita yang istimewa, wanita-wanita solihah, wanita-wanita yang mendampingi suaminya dalam perjuangan agama. Anak-anak mereka yang masih umur belasan tahun sudah dikirim oleh Nabi SAW untuk membawa rombongan berdakwah keluar negara. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, umurnya baru belasan tahun. Itu kualitas anak-anak pada saat itu. Tiba-tiba Nabi sampaikan, kaifa bikum idza taghat nisa'ukum wa tashaqqa abna'akum wa taraktum jihadakum. Bagaimana keadaanmu nanti wahai sahabatku, kalau wanita-wanita kamu sudah bejat moralnya, sudah melampaui batas, anak-anak kamu sudah rusak dan kau tinggalkan perjuangan agama.
Sahabat heran, seakan-akan tidak percaya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Akainun dzalika ya Rasulullah?" Apa hal itu mungkin terjadi kepada kami ya Rasulullah? Apa mungkin keadaan segenting itu datang di tengah-tengah kami ya Rasulullah? Maka Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, bal asyaddu min dzalika sayakun." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesuatu yang lebih buruk dari itu akan terjadi di tengah-tengah kamu. Bukan hanya itu, Nabi lanjutkan pertanyaan yang kedua kalinya kepada para sahabat, "Kaifa bikum idza lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar?" Bagaimana keadaanmu nanti wahai umatku kalau kamu sudah nggak mau lagi mengajak orang berbuat baik dan kamu tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitar kamu? Amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditinggalkan oleh umat. Maka sahabat terkejut yang kedua kalinya. Kenapa mereka terkejut dengan pernyataan Nabi SAW? Karena kerja mereka hari itu, kerja mereka saat itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka membawa Islam, mengajak orang-orang taat kepada Allah dan mencegah kemungkaran, dan itu sudah menjadi maksud hidup mereka. Tiba-tiba Nabi katakan, bagaimana keadaanmu nanti kalau kamu nggak mau lagi mengajak orang kepada kebaikan dan kamu tidak mau mencegah keburukan yang terjadi di depan kamu. Terkejut yang kedua kalinya sahabat dan bertanya kepada Nabi SAW, "Akainun dzalika ya Nabi Allah?" Apa hal itu mungkin akan terjadi kepada kami ya Nabi Allah? Maka Nabi bersumpah yang kedua kali, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, bal asyaddu min dzalika sayakun." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih buruk dari itu nanti akan terjadi di tengah-tengah kamu. Sampai yang ketiga kalinya Nabi sampaikan. Apa yang ketiga kalinya Nabi sampaikan? "Kaifa bikum idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf?" Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, kata Nabi, bagaimana keadaanmu nanti ketika kamu dipaksa berbuat mungkar dan kamu dilarang berbuat ma'ruf? Seakan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi tidak masuk akal pada saat itu, karena suasana agama sedang indah, sedang bagus, sedang berada pada puncaknya. Mereka semua gigih dan semangat mengamalkan agama. Tiba-tiba Nabi katakan, bagaimana keadaan kamu ketika kamu nanti dipaksa berbuat mungkar dan dilarang berbuat ma'ruf? Maka sahabat terkejut yang ketiga kalinya. "Akainun dzalika ya Nabi Allah?" Apa mungkin itu akan terjadi di tengah kami ya Nabi Allah? "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, bal asyaddu min dzalika sayakun." Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih buruk dari itu nanti pasti akan datang di tengah-tengah kalian. Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita ini termasuk golongan itu, golongan yang tidak peduli kepada kebaikan, golongan yang tidak peduli pada kemungkaran. Jangan, kita akan rugi besar. Tapi jadilah golongan orang-orang yang peduli kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, supaya permintaan kita diterima oleh Allah, supaya kita ditolong oleh Allah. Syaratnya itu, kita harus punya kepedulian kepada Islam. Tidak boleh kita cuek saja, tidak boleh kita tenang-tenang saja melihat suasana dan keadaan. Melihat orang yang tidak sholat, kita diam saja. Melihat masjid-masjid belum makmur, kita diam saja. Melihat orang bodoh tidak bisa baca Al-Quran, kita cuek saja. Tidak boleh. Kita harus ada kepedulian, sebagaimana kepedulian Nabi Muhammad SAW.
ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang tidak sholat, Nabi membayangkan bagaimana nanti susahnya orang tersebut, bagaimana repotnya orang itu, bagaimana menderitanya manusia tersebut. Maka Nabi rayu dia supaya dia mau mengerjakan sholat. Yang sudah sholat tapi masih di rumah, dirayu supaya dia sholat ke masjid. Yang sudah sholat ke masjid belum mau duduk di dalam taklim, dirayu dia supaya mau duduk di dalam taklim. Kenapa? Karena setelah dia duduk di dalam taklim, dia akan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan risau, tambahan cinta kepada Islam, sehingga dia pulang ke rumahnya, diajarkan ajaran agama yang mulia ini kepada anak istrinya, sehingga hidup suasana agama di rumah tangga dia. Asbab siapa? Asbab fikir satu orang yang mengajak dia sholat. Ketika umat ini memiliki risau seperti ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah, permintaannya akan diberi oleh Allah, dan umat ini akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan gelisah. Hal ini diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai' fama kallama ahadan falasaktu bil hujrati astami'u ma yaqul faqa'ada 'ala al minbar fahamidallahu wa athna alayhi wa qala ya ayyuhan nas inna Allah ta'ala yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala utikum wa tastansiruni fala ansurkum fama zada alaihinna hatta nazal. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih. Nabi tidak bicara kepada siapapun dalam keadaan sedih. Nabi berwudu dari rumah, kemudian dia keluar lagi, masuk ke masjid, duduk di atas mimbar di tengah para sahabat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falasaktu bil hujrati astami'u ma yaqul, aku tempelkan telingaku ini di dinding kamar, karena kamar Nabi bersebelahan dengan masjid. Astami'u ma yaqul, aku mendengarkan apa yang disabdakan Nabi dalam keadaan serius. Maka dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamidallah wa athna alaih wa qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kalian. Ini artinya al-hadis al-qudsi. Allah berfirman kepada kalian semua, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, ajak orang berbuat baik dan cegah mereka dari kemungkaran. Qabla an tad'u fala ujiba lakum, sebelum kamu berdoa, doa kamu tidak akan diijabah oleh Allah. Wa tas'aluni fala utikum, kau minta sesuatu kepada Allah, Allah tidak akan berikan permintaan kamu. Wa tastansiruni fala ansurkum, kau minta tolong kepada Allah, Allah pun tidak akan tolong kamu. Fama zada alaihinna hatta nazal. Nabi karena sedihnya dia menangis dan tidak melanjutkan perkataannya. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat besar. Mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik, itu sesuatu yang sangat besar, yang akan menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah, permintaan kita diberi oleh Allah, dan kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika umat ini meninggalkan mengajak pada kebaikan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka doa mereka tidak diterima, permintaan mereka tidak diberi,
dan ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah pun tidak akan menolong kita. Maka jangan kita anggap enteng perkara dakwah. Ajak mengajak ini bisa dilakukan siapa saja. Kalau mengajar itu harus seorang ulama, mengajar harus seorang ustadz, karena dia menggunakan dalil dan hujjah. Tapi kalau mengajak itu siapa saja bisa. Ngajak orang nonton bola, ngajak orang naik sepeda, ngajak orang datang ke masjid, siapa saja bisa. Ngajak orang meninggalkan maksiat, siapa saja bisa. Dan memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, mengajak manusia kepada kebaikan dengan dasar basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ana wa man amana bi, atau aku dan orang-orang yang beriman kepada aku. Jadi kita yang beriman kepada Nabi SAW punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Tentunya dengan hikmah, tentunya dengan mau'idhah hasanah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran, bukan dengan kebencian, tapi dengan hikmah wal mau'idhah hasanah. Ada salah seorang yang bernama Dimat. Dia dukun pada saat itu. Dia dengar bahwa di Mekah itu ada orang gila yang bernama Muhammad. Orang ini datang ke Mekah untuk datang mengobati Nabi SAW. Karena dia dengar banyak orang mengatakan ada seseorang di Mekah yang bernama Muhammad terkena jin. Dia gila. Dia bicaranya ngawur. Maka aku datang untuk mengobati dia. Maka datanglah si Dimat ini berjumpa dengan Nabi SAW, dan dia mengatakan maksud tujuan kedatangannya. Apa kata dia? Saya datang dari tempat yang cukup jauh untuk mengobati kamu, karena saya dengar kamu sedang terkena serangan jin. Kamu gila. Dan banyak orang-orang yang sudah aku sembuhkan dengan tanganku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu juga sembuh dengan asbab aku, kata si Dimat ini. Maka Nabi SAW tidak membantah pernyataan dia, namun Nabi SAW membaca kalimat-kalimat yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi baca kalimat itu, maka si Dimat ini terheran-heran. Ait ya Muhammad, ulangi lagi sekali. Diulangi lagi oleh Nabi SAW yang kedua kalinya. Ait ya Muhammad, ulangi lagi yang ketiga kalinya. Diulangi lagi oleh Nabi SAW yang ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, inni sami'tu qawlal kahanah wa qawlal saharah wa qawlal syu'ara fama sami'tu mithla ha'ula'il kalimat fahalummu yadaka ubayyi'uka alal Islam. Wahai Muhammad, aku ini sudah sering mendengar perkataan-perkataan dukun. Aku sudah sering mendengar perkataan-perkataan tukang sihir. Aku sudah sering mendengar kalimat-kalimat syair, tapi belum pernah aku mendengar kalimat seindah ucapan yang kau ucapkan. Maka
berikan tanganmu kepada aku akan berbaiat atas keislamanku ya Muhammad. Itulah dakwah Nabi SAW. Dakwah dengan kalimat-kalimat yang indah sehingga orang terkesan dan akhirnya dia memeluk agama Islam, ikut bersama Nabi SAW. Wahsy bin Harb, qatil Hamzah, yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sangat melukai perasaan Nabi, sangat menyakiti hati Nabi, karena orang yang sangat dicintai Nabi dibunuh olehnya, dirobek dadanya, diambil jantungnya. Coba bayangkan bagaimana hancur leburnya perasaan Nabi SAW. Tapi seperti itu marahnya Nabi, tetap Nabi fikirkan bagaimana orang ini bertobat, sadar, kembali kepada Islam, supaya dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nabi tetap berpikir bagaimana dakwah dengan orang itu. Ditawarkan kepada Wahsy untuk keislamannya. Maka dia mengatakan ketika datang ayat Al-Quran kepadanya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddiluhumullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ketika ditawarkan keislaman kepada dia, dia mengatakan, bagaimana kau ajak aku ya Muhammad, aku ini kan pembunuh, aku ini kan penzina, aku ini kan menyembah berhala, banyak dosa-dosa besar yang pernah aku lakukan, dan aku mendengar di dalam kitab Al-Quran yang kau bawa, anna man qatala wa zana wa asyraka yalqa athaman wa yakhlud fihi muhana wa yudha'aful adzaba wa yakhlud fihi muhana wa ana sana'tu dzalik. Aku kan sudah membunuh, aku berzina, aku minum khamr, sedangkan Al-Quran yang kau bawa mengatakan orang yang melakukan kejahatan itu akan mendapatkan dosa besar dan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Wa ana sana'tu dzalik, aku sudah lakukan semua kejahatan itu. Turun ayat Al-Quran, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan orang yang mengamalkan amal saleh, fa ulaika yubaddiluhumullahu sayyiatihim hasanat, maka semua dosa yang pernah dia lakukan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tobat, iman, dan amal saleh. Sampaikan kepada Wahsy. Wahsy mengatakan, ka'anni la aqdir ala hadza, kayaknya berat ya itu, saya khawatir saya nggak mampu kalau harus tobat dulu, beriman dulu, beramal soleh, baru diampuni dosa-dosa saya. Fahal ghaira hadza, apa ada selain ini ya Muhammad? Fahal li min rukhsatin, apa ada keringanan buat saya? Kayaknya saya takut kalau 3 syarat besar itu ada di depan, saya khawatir nggak mampu. Dirayu lagi, turun lagi ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik, dan Allah akan ampunkan semua dosa liman yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni, syaratnya jangan menyekutukan Allah. Tidak pakai 3 syarat di depan lagi, tapi di belakangnya ada kalimat liman yasha, siapa yang dikehendaki. Maka si Wahsy masih ragu lagi. Dia mengatakan, inni ara bada masyiatihi fa'ala adri hal yaghfir li amla. Ya Muhammad, di belakang kalimat itu ada liman yasha, siapa yang dikehendaki. Jadi belum tentu Allah belum tentu Allah berkehendak untuk mengampuni aku. Fahal ghaira hadza, apa ada selain ini ya Muhammad? Ini proses dakwahnya Nabi SAW. Coba bayangkan, begitu indah cintanya Allah kepada seorang hamba, ingin supaya kebaikan itu sampai kepada dia. Turun ayat,
qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, yang pernah menganiaya dirinya sendiri dengan maksiat kepada aku, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali mereka putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa mereka. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada syarat apapun. Maka mendengar ayat ini baru Wahsy puas hatinya dan dia mengatakan, hadza na'am ya Muhammad, kalau ini boleh buat saya ya Muhammad. Fa aslama, maka dia langsung bersyahadat. Itulah proses bagaimana dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, mengajak kebaikan kepada umat, menginginkan kebaikan kepada seseorang walaupun orang itu telah terlalu menyakiti perasaan dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Nabi memikirkan bagaimana hidayah itu sampai kepada dia. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Tidak boleh kita diam. Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha fa idza kana alladhi fi asfaliha idza istaqa min al-ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law kunna kharaqna fi nasibina harqan wa lam nu'dhi man fawqana idza taraku halaku jami'an wa idza akhadhu bi aydihim najaw wa najaw jami'an. Dipermisalkan oleh Nabi seperti orang yang naik sebuah kapal, satu kelompok di atas, satu kelompok di bawah. Air ada di atas, orang yang di bawah perlu air. Dia mengatakan, buat apa kita minta yang di atas, buat apa kita repot-repot naik ke atas, buat apa kita merepotkan orang yang di atas, kita lobangin aja bagian bawah kapal ini, kita bisa mendapatkan air. Kalau orang yang di atas tidak mencegah kebodohan orang yang di bawah ini melubangi kapal, maka kapal itu akan karam dan semuanya akan tenggelam. Tapi ketika orang yang di atas mencegah, maka semuanya akan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita mengenai pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita memiliki semangat dan kepedulian kepada umat, sehingga kita mau mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan mencintai Islam. Sebelum kita tutup dengan doa kifarah majlis, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah panjang lebar jelaskan tentang penting dan tingginya peran dakwah. Tapi saya pernah dengar cerita atau hadis bahwa kalau orang meninggal itu hidup, dia mintanya mau bersedekah. Bukankah artinya sedekah lebih tinggi dari dakwah? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Manusia menyesal atas keterlambatan dia bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau bisa ditunda kematian ini, saya akan sedekahkan hartaku. Saat itu dia menyesal, tapi dia sudah tidak bisa untuk bersedekah, dia sudah tidak bisa untuk beramal. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dunia. Maka ada amalan-amalan yang akan terus sampai kepada dia. Di antaranya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali 3.
shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, disampaikan, diajarkan, mengajak orang, mencontohkan kebaikan-kebaikan, kebaikan itu diikuti orang-orang banyak. Awaladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Dari mana itu anak soleh lahir? Karena bapaknya faham. Dari mana anak soleh itu lahir? Karena ibunya faham. Karena si bapak dakwah kepada anaknya, bapak mengajarkan agama kepada anaknya, bapak risau kepada anaknya, sehingga anak itu menjadi anak soleh. Coba bapaknya cuek aja, bapaknya diem aja, ibunya sibuk aja, nggak urus anaknya, nggak urus ngajinya, nggak urus ibadahnya, nggak urus imannya. Jadi semua itu ada asbabnya. Anak menjadi baik asbab ajakan orang tua. Maka ajak mengajak inilah yang dominan. Maka dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisa jadi, kata Allah, perkataan manusia itu banyak salahnya. Bisa jadi perkataan manusia itu banyak dosanya, kecuali 3 perkataan yang menguntungkan dia. Apa itu? Amara bi shadaqatin, menyuruh orang sedekah. Karena mungkin kualitas sedekah dia pas-pasan. Kenapa? Karena mungkin dia pelit, dia untuk bersedekah banyak-banyak nggak berani, atau memang nggak punya, tapi dia tidak kehilangan pahala sedekah. Dari mana? Dia nyuruh orang bersedekah. Amara bi shadaqatin. Jadi ini penting. Ini juga termasuk menunjukkan kepada kebaikan. Ada orang mau ibadah, ada orang mau belajar, misalnya mau masuk pesantren, tidak punya biaya, tidak punya kekuatan, kita harus biayai dia supaya kita dapat pahala yang besar. Kita nggak mampu juga, kita cari orang lain yang mampu, tunjukkan orang itu. Coba bayangkan berapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Setiap huruf Al-Quran yang dia baca, setiap ilmu yang dia pelajari, terus masuk ke dalam buku catatan orang tersebut. Kenapa? Karena dia menjadi sebab datangnya kebaikan itu. Man amara bi shadaqatin, menyuruh orang sedekah, au ma'rufin, menyuruh orang berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Itu 3 perkataan yang utama, 3 perkataan yang unggul. Bisa jadi perkataan manusia itu banyak salahnya, kecuali perkataan yang ada 3 unsur tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi pentingnya usaha dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Makanya dikatakan umur seseorang itu pendek, tapi amal dia panjang. Kenapa? Karena dia rajin mengajak orang-orang. Orang yang diajak itu kan belum mati, masih mengamalkan agama. Nanti orang yang diajak dia itu setelah bertobat ngajak lagi orang lain. Orang lain yang diajak sama dia jadi kiai. Kiai punya santri yang banyak, santri-santrinya penghafal Al-Quran. Setiap santri ngajak lagi masyarakat. Coba bayangkan, apa nggak kaya raya orang ini? Apa nggak sukses orang ini? Kenapa? Karena dia rajin mengajak orang kepada kebaikan. Tapi karena sesuatu ini sesuatu yang besar, sehingga banyak umat yang tidak faham. Dia merasa cukup dengan ibadahnya sendiri saja. Nah, kalau kita andalkan ibadah kita sendiri ini seperti apa? Kurang, sangat kurang sekali. Maka kita harus tutup kekurangan ini dengan mengajak saudara kita, insya Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan dakwah Ustadz ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita Ustadz,
Di lingkungan kita kota wisata ini, di keluar 1 kilometer aja kita banyak sekali lingkungan kita atau warga yang akidah maupun kemampuan ekonominya kurang, Ustadz. Sehingga dakwah itu untuk mengajak ke kebaikan itu sangat diperlukan sekali effortnya, usaha dan tenaga dan finansial. Kita tuh di Darussalam sudah punya namanya rumah belajar Darussalam, Ustadz. Jadi saya mau mengajak kepada jamaah yang ada di kita ini bahwa kita itu punya program yang sangat bagus terkait dengan jadi rumah belajar ini merupakan salah satu program pembinaan dan pengembangan mustahik binaan Darussalam dari usia anak-anak, remaja, pemuda, dewasa hingga manula dengan tujuan untuk menguatkan akidah dan meningkatkan taraf hidup melalui program-program pelatihan dan keahlian penguatan akidah, bengkel Quran, beasiswa pendidikan dan dana pendidikan, Ustadz. Kita itu perlu banget, udah ada ini, Ustadz. Cuma masalahnya keikutsertaan jamaah dalam program ini sangat diperlukan, Ustadz. Jadi untuk meningkatkan akidah dan peningkatan taraf hidup mustahik kita, Ustadz. Mohon Ustadz bantuannya, Ustadz, untuk menyebarkan ini sehingga program dakwah yang Ustadz sampaikan tadi juga sangat implementatif, Ustadz, di program kita ini. Mohon Ustadz, ini sarannya, Ustadz. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang dari aku walaupun 1 ayat. Sebodoh-bodohnya orang Islam, dia punya 2 ayat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampaikan. Tidak usah menunggu sesuatu yang muluk-muluk sehingga kita merasa repot, akhirnya nggak kita kerjakan. Apa yang kita mampu kita kerjakan segera sebelum kita mati. Tanam benih-benih yang akan menyebabkan kita kaya raya di akhirat nanti. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Mungkin kita yang ada di sini rajin sholat, rajin ke masjid, tapi masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum kenal masjid. Kita harus tahu, kita harus punya datanya. Siapa saudara saya yang sudah sholat tapi belum ke masjid? Maka sebelum Bapak datang ke masjid, mampir ke tempat orang itu. Ajak dia dengan segala macam cara, rayu, bawa hadiah, bawa buah, bawa roti. Kalau malu mengajak secara langsung, tidak usah bicara mengenai masjid. Tapi Bapak datang dengan pakaian sholat, menjelang waktu sholat, itu sudah merupakan dakwah untuknya. Dia sudah faham. 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah hati seseorang akan luluh dengan ajakan. Bi ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Nabi katakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, bi ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Apabila satu orang dapat hidayah asbab kamu, maka itu lebih baik, lebih utama daripada kamu mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu kendaraan mewah pada saat itu. Satu orang dapat hidayah, asbab ajakan kamu itu lebih baik daripada kau dapatkan unta merah. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada kau dapatkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ini terus akan mengalir setelah kematian kita. Korban, bawa hadiah, rayu dengan kasih sayang. Dan jangan lupa malam harinya didoakan. Siang hari kita datang, malam hari kita berdoa, ya Allah, tadi pagi saya sudah datang ke rumah dia, ya Allah, sebut namanya. Saya sudah berusaha untuk datang mengetuk pintu rumahnya, ya Allah, maka ketuklah pintu hatinya, ya Allah. Berikan hidayah kepada saudaraku, ya Allah. Maka itu menjadi proyek kita, pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita.
Kita pikirkan betul-betul, kita konsentrasi dalam hal itu. Seperti kita mengejar satu proyek yang akan menguntungkan kita, seperti itulah kita harusnya mengerjakan usaha dakwah, sehingga kita fokus dan betul-betul hasilnya nampak di depan mata kita. Program yang dibuat oleh Bapak, oleh Majelis Darussalam, bagus, makmurkan, nampak bahwa masjid ini alhamdulillah sudah makmur. Namun dibandingkan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, masih banyak lagi yang belum datang ke masjid. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Bagaimana kemakmuran masjid dalam sholat jamaah seperti sholat Jumat di hari Jumat. Itu baru puncak kesuksesan umat Islam. Nah, ini merupakan tugas kita. Perbaiki dulu sholatnya. Idza shaluhat shaluha sairu amalihi. Kalau sholat seseorang beres, insya Allah amalan yang lain menyusul akan beres juga. Ajak orang sholat, ajak orang ke masjid, ajak orang sholat, ajak orang ke masjid. Yang belum bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Yang belum punya ilmu, duduk di dalam majelis taklim, datang silaturahim ke rumah-rumah. Subhanallah, ini akan menurunkan rahmat Allah. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahli al-ardi nadartu an salas. Ketika aku ingin menurunkan azab di muka bumi, aku lihat 3 perkara. 1, ammarinal masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. 2, al-mutahabbina fillah, orang yang berkasih sayang karena Allah, silaturahim, cinta mencintai, ingat mengingatkan, doa mendoakan. 3, al-mustaghfirina fil ashar, orang yang bangun di waktu sahur minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan yang akan menyebabkan diangkatnya azab Allah. Tapi kalau di sebuah tempat tidak ada 3 amalan itu, maka turunlah azab Allah. Seperti peristiwa pernah terjadi di satu kampung, banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela. Allah marah, katakan kepada Jibril, ya Jibril aqlibil qaum, wahai Jibril, tenggelamkan kampung itu. Malaikat Jibril pun turun, melihat ternyata di kampung itu ada orang soleh, ibadahnya luar biasa, nggak pernah maksiat sedetik pun. Ya Rabb, inna fihi abduka la ya'sika tarfata ain. Ya Allah, di kampung itu ternyata ada seorang hamba yang dia seumur hidupnya nggak pernah maksiat sekedip mata pun. Apa kata Allah? Aqlibhum alaihi wa alaihim fa inna wajhahu lam yata'ammar fiyya sa'ata qattun. Orang itu dulu pertama kali yang kau tenggelamkan ya Jibril, baru masyarakat sekitarnya menyusul. Kenapa? Karena dia puas dengan ibadah untuk dirinya sendiri dan dahinya tidak pernah berkerut memikirkan keadaan umat sekitarnya. Jadi orang yang ibadah hanya untuk memikirkan kesolehan dirinya sendiri, ini tidak cukup. Bukan hanya tidak cukup, berbahaya. Kenapa? Karena kita dianggap oleh Allah orang yang tidak peduli kepada umat. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku wajibkan cintaku, kata Allah, bagi orang-orang yang mencintai hambaku karena aku. Kalau kita punya rasa cinta kepada umat, sayang kepada umat, mau berkeringat untuk umat, mau capek dan letih untuk mendatangi umat, mengajak mereka ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah pasti mencintai orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita cuek-cuek saja, tidak peduli, walaupun ibadah kita bagus, khawatirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan perbuatan macam itu. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia yang singkat, yang sangat terbatas, di tengah-tengah kehidupan akhir zaman yang penuh fitnah, di tengah-tengah kemalasan yang kita miliki, ilmu yang kurang, tapi kita memiliki satu amal yang insya Allah
akan membuat kita kaya raya di akhirat nanti. Apa itu? Mengajak saudara-saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.